Perilaku manusia dan budaya. Teori pembentukan perilaku manusia. Dalam ilmu psikologi ada 5 teori yang membahas tentang pembentukan perilaku manusia. Yang pertama yaitu teori psikoanalisa yang memusatkan pada berbagai emosi dan dorongan bawah sadar. Yang dua, teori belajar di mana mempelajari perilaku yang dapat diobservasi. 3, teori kognitif yang menganalisis berbagai proses berpikir. Yang keempat, teori evolusioner atau sosiologis yang mempertimbangkan dasar evolusioner. Dan yang kelima, biologis dari perilaku adalah teori konseptual di mana perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya. Teori developmental nice ini mengintegrasikan penemuan-penemuan dari psikologi, antropologi, di mana menurut teori ini perkembangan manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural. Konsep ini mengingatkan tentang konsep ecological nice dalam biologi di mana cara hidup suatu spesies dalam lingkungan tertentu. Wacana developmental nice ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, konteks fisik dan lingkungan sosial di mana anak itu hidup dan berkembang. Yang kedua, praktik pendidikan dan pengasuhan anak. Yang ketiga, karakteristik pengasuhan orang tua. Whiting juga menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi perkembangan anak melalui penyediaan setting yang menciptakan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Super dan Harkness memandang pentingnya peran karakteristik psikologis orang tua atau pengasuh yang mencakup keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dikukuhkan atau dianut oleh orang tua tentang perkembangan anak. Super dan Harkness juga menyatakan bahwa organisme dan wacana perkembangan beradaptasi satu sama lain. Dengan demikian, individu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara wacana nice juga beradaptasi dengan individu. Super dan Harkness ini tidak memandang anak sebagai penghuni pasif dari wacana perkembangan ini. Anak tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga aktif mempengaruhi sehingga ikut memberi adil dalam pembentukan wacana itu. B. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. Yang pertama, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan motorik. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama yang berkaitan dengan keaktifan gerak anak. Harus kita bedakan di sini antara keaktifan gerak dan perkembangan gerak. Gerak hanyalah semata-mata banyak sedikit gerak, sedangkan perkembangan gerak ialah perkembangan pengendalian dan koordinasi otot-otot yang diperlakukan untuk mendapatkan kecakapan gerak. Kalau keaktifan gerak dipengaruhi oleh kebudayaan, sebaliknya perkembangan gerak hampir tidak berpengaruhi oleh kebudayaan. Yang kedua, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentang kehidupan manusia. Ada 4 perkembangan kognitif menurut Erikson. Yang pertama, tahap sensori motor. Itu dari lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional 2,6 tahun sampai 17 tahun. Yang ketiga, tahap operasional kognitif. Itu dari 6 sampai 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal dari 11 tahun sampai dewasa. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan moral. Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang dilema-dilema yang melibatkan keputusan-keputusan moral. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 perkembangan kemampuan moral, yaitu yang pertama, tahap prekonfesional dengan tekanan atau titik berat pada kepatuhan terhadap aturan-aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran. Yang kedua, tahap konfesional dengan titik berat pada penyesuaian atau konformitas terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan masyarakat. Yang ketiga, tahap post-konfesional dengan titik berat pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip individu dan hati nurani. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan sosio-emosional.
dalam sosialisasi, berpikir, dan moralitas hanyalah sebagian gambaran keseluruhan dari perkembangan manusia. Bagian lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita adalah perkembangan emosi dan sosial. Studi tentang perkembangan sosial dan emosional diakui sangat komplit, karena perkembangan sosial dan emosional sendiri merupakan produk dari beragam tingkah dalam individu, dalam interaksi, dalam hubungan, dan dalam faktor kelompok. Ada beberapa tahap perkembangan sosio-emosional menurut Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini anak mempelajari apakah yang diharapkan dari dirinya, apakah kewajiban-kewajiban dan hak-haknya, disertai apakah pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada dirinya. Yang ketiga, inisiatif versus perasaan bersalah. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengkoordinasikan keterampilan-keterampilan motoriknya dengan tujuan-tujuan yang terencana untuk menghasilkan tindakan yang menjadi tujuannya. Yang keempat, kerajinan versus rendah hati. Di beberapa masyarakat dan budaya, usia ini adalah waktu pemberian instruksi secara formal atau permulaan sekolah dasar. Tahap ini ditandai ketika anak mengarahkan perhatian tentang etik, kerja, dan disiplin, konsep yang berkaitan dengan kerajinan. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran. Periode ini ditandai adanya pertanyaan sentral tentang perkembangan identitas dirinya, tempat dan peran dalam kehidupannya. Jika individu tidak bisa menemukan tempat dan perannya dalam kehidupannya, maka timbullah kebingungan tentang perannya. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Keintiman menunjukkan sejauh mana individu dapat mengembangkan hubungan yang akrab dan intim dengan orang lain. Kebalikan dari keintiman adalah isolasi atau yaitu ketidakmampuan mengembangkan hubungan yang intim. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Ciri tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi-generasi mendatang. Yang kedelapan, integritas versus putus asa. Tahap terakhir ini ditandai adanya refleksi atas kehidupan yang selama ini telah dijalaninya, seperti kita menyelidiki dan merenungkan kembali kehidupan kita. Kita merenungkan bagaimana kita memasuki tiap-tiap tahap kehidupan dan bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada pada tiap tahap-tahap itu. Jika kita menengok ke belakang dan merasa bangga pada bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik tersebut, maka kita mengembangkan perasaan integritas mengenai kehidupan kita dan diri kita sendiri. C. Pewarisan perilaku. Pewarisan budaya dimaksudkan adalah suatu kelompok budaya mewariskan ciri-ciri perilaku kepada generasi selanjutnya. Melalui mekanisme belajar dan mengajar, pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebut dengan pewarisan tegak. Nah, pewarisan tegak ini dikarenakan melibatkan penurunan ciri-ciri budaya orang tua ke anak dan cucu. Pewarisan tegak ini merupakan juga bentuk pewarisan biologis dari orang tua ke anak cucu. Namun pewarisan budaya ini ada juga yang diistilahkan dengan pewarisan mendatar dan pewarisan miring. Dalam pewarisan tegal, orang tua mewariskan nilai, keterampilan, keyakinan, dan motif budaya sebagai kepada anak cucu. Dalam hal ini, sulit membedakan pewarisan budaya dengan pewarisan biologis. Belajar dari orang dewasa dan lembaga-lembaga tanpa memandang hal itu terjadi dalam budaya sendiri atau dari budaya orang lain. Jika proses terjadi dalam budaya sendiri, istilah enkulturasi dan sosialisasi lebih tepat. Konsep enkulturasi dikembangkan dalam disiplinan antropologi budaya. Pertama kali didefinisikan dan digunakan oleh Herskovits. Nah, dari istilah ini dapat semacam perlingkupan atau pengelilingan individu memerlukan melalui belajar, memperoleh hal-hal penting menurut pandangan budaya, dan dalam proses ini hal ini tidak selalu diberikan secara didaktik, berhubungan dengan pengajaran atau terencana, malah seiring dijumpai pembelajaran tanpa melibatkan pengajaran khusus.
Proses enkulturasi melibatkan orang tua, orang dewasa lain, dan teman sebaya dalam suatu jalinan pengaruh terhadap individu. Pengaruh ini dapat membatasi, membentuk, dan mengarahkan yang sedang berkembang. Hasil akhir individu menjadi seorang yang piawai dalam budaya mencakup bahasa, ritual, nilai-nilai, dan lain-lain. Konsep sosialisasi dikembangkan dalam disiplinan ilmu, sosiologi, dan psikologi sosial untuk menunjukkan proses pembentukan individu dengan sengaja melalui cara-cara pengajaran. Konsep ini umum berkembang dalam psikologi lintas budaya dengan cara yang sama. Bila pewarisan tegak, mendatar, dan miring melibatkan pengajaran dan terjadi dalam kelompok budaya individu.